Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi janganlah kalian seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian meminta kepadanya. Maka berdoalah kalian demikian: Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian pula. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahan." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah pengalaman kecil yang terjadi ketika diadakan sebuah doa di tengah-tengah rumah, doa lingkungan. Dalam acara doa lingkungan ini, tibalah gilirannya bagi keluarga, sebuah keluarga yang ditempati ini untuk menyampaikan doa permohonan. Mungkin suami istri ini duduk bersama. Mungkin mereka sudah sepakat bahwa doa permohonannya nanti akan dipimpin oleh suaminya. Lalu kemudian ketika mereka berdoa, tiba giliran untuk mereka menyampaikan doa-doanya, suaminya ini sudah mulai menyampaikan doa-doa permohonannya. Dia memulainya dengan mohon berkat. Dia katakan, "Tuhan, berkatilah anak saya yang pertama." Kebetulan mereka punya 4 anak. Anak saya yang pertama yang sekarang ada di Jakarta, yang bekerja, semoga begini-begini dan seterusnya. Jadi begitu dia menyampaikan doa permohonan kepada anak pertama, dia lanjutkan, demikian juga kepada anak yang kedua, yang saat ini ada di luar negeri, yang mungkin sedang sibuk, yang mungkin ada tantangan, yang mungkin ada, dan banyak deretan kemungkinan dia katakan terhadap anak yang kedua ini. Lalu tiba-tiba dia lanjut kemudian, demikian juga kepada anak yang keempat. Dalam suasana doa ini, istrinya ini ingat, loh kok langsung anak yang keempat, kenapa enggak anak yang ketiga? Lalu kemudian masih dalam suasana doa, kemudian dia tanya, "Pak, anak yang ketiga belum?" Lalu dia jawab, tidak perlu didoakan itu, tidak pernah datang kirimannya. Saudara-saudariku yang terkasih, pengalaman doa yang demikian ini adalah pengalaman doa yang bertele-tele. Jadi seakan-akan ketika kita berdoa, ketika mereka berdoa, Tuhan tidak tahu apa yang terjadi dan Tuhan tidak tahu apa yang dibutuhkan. Sampai kemudian perlu dijelaskan, anaknya lagi di luar negeri, lagi demikian, butuh ini dan butuh itu. Jadi seringkali pengalaman ini adalah pengalaman kita. Ketika kita berdoa menyebut detail. Sampai kemudian seakan-akan Tuhan yang kita minta itu tidak tahu apa-apa. Maka dalam Injil dikatakan, janganlah berdoa bertele-tele karena kamu seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kita tidak tahu kepada siapa kita berdoa.
Dan banyak ini terjadi dalam pengalaman hidup kita. Tidak kita kenal siapa yang kita mintai. Seakan-akan dia kalau kita tidak jelaskan sakitnya apa, kalau kita berdoa mohon kesembuhan, dia tidak mengabulkan. Kalau kita tidak jelaskan dokternya siapa, kalau kita tidak sebutkan proses-proses penyembuhannya, seakan-akan Tuhan tidak bisa menyembuhkan. Maka hari ini kita diajar oleh doa Bapa kami yang sangat kaya. Sangat kaya. Doa Bapa kami ini merupakan inti dari segala doa. Kalau kita lihat doa Bapa kami ini dibagi dalam dua bagian. Satu adalah doa memohon urusan hidup yang kekal. Yang kedua adalah memohon urusan hidup selama masih di dunia. Maka ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, kita harus tahu siapa yang kita minta. Maka Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau berdoa, katakanlah demikian. Bapa kami yang di surga. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, sebenarnya kita diajak untuk mengenal Yesus, mengenal Bapa, mengenal Tuhan itu lebih dekat, yaitu sebagai Bapa. Maka ketika kita mengatakan Allah sebagai Bapa, semua perkara sebenarnya sudah selesai. Bagaimana seorang anak meminta kepada bapaknya, dan bagaimana bapa kepada seorang anak. Demikianlah relasi kita ketika kita menyebut Tuhan sebagai Bapa. Tapi tidak jarang kita menyebut Tuhan sebagai Bapa, tapi kita masih khawatir dengan doa-doa kita. Kita menyebut Tuhan sebagai Bapa, tapi kita masih menjelaskan detail-detail dari perkara hidup kita. Kita menyebut Tuhan sebagai Bapa, tapi kita masih ragu-ragu, apakah nanti didengar, apakah nanti tidak. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, jangan-jangan kita menyebut Tuhan sebagai Bapa tanpa kesadaran bahwa kita adalah sebagai anak. Maka doa Bapa kami ini ketika diawali dengan doa, dengan sebutan Bapa kami yang ada di surga, membuat kesadaran baru bagi bangsa Israel pada waktu itu, tapi juga bagi kita, kesadaran baru bahwa Allah yang kita mintai ini bukan Allah yang sangat jauh, tapi Allah yang sangat dekat, yang tahu persis apa kebutuhan kita, anak-anaknya. Amin.